Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena waktu ini sore hari, jadi selamat sore untuk teman-teman. Ketemu kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh yang seperti biasa kita berbincang-bincang, sharing-sharing. Saya kali ini ingin menanyakan teman-teman dulu gimana kabarnya. Terus Mas Arifin juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat alhamdulillah. dan masih tetap bersemangat untuk konten. Harus dong. Untuk bincang-bincang kali ini, sharing kali ini, saya juga ingin sharing lagi lah Mas. Dulu pernah kita berbicara tentang masalah Pambuka Roso. Saya jadi ingat kembali sekarang. Pambuka Roso. Kita kan sampai Pambuka Roso, karena otomatis dari Pambuka Roso itu kan ada tahapan-tahapan yang selanjutnya Mas. Jadi dari Pambuka Roso itu kan kita bisa merasakan, intinya kan dari situ, dari sisi kemanusiaan kita itu dari tadinya lupa jadi ingat lah, intinya kan kayak ke situ. Jadi terus menurut jenengan itu sehabis Pambuka Roso itu kita kan ada yang namanya saya lupa namanya kan itu. Soalnya kan jenengan pernah bilang kan di situ. Jadi bagaimana Mas menurut jenengan tentang Pambuka Roso itu? Jadi kita berbicara fungsi, Mas. Di Pambuka Roso adalah ketika kita sudah mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Intinya kan di situ. Kan sebelum sampean menyadari Pambuka Roso atau Roso sejati sampean kan merasa bahwa sampean marah, sampean seneng kan dipengaruhi dari luar, dari seseorang pemicunya. Tapi setelah sampean bisa mengalami atau sudah mengerti Pambuka Roso, ternyata pengaruh baik buruk dari di luar diri sampean juga tergantung cara merespon sampean. Nah, ini dari Pambuka Roso di situ. Tapi ketika sampean dicaci maki, ketika sampean dipuji, sampean mempunyai keputusan mutlak untuk menerima atau menolak cacian dan pujian. Tergantung diri kita sendiri juga. Dan ciri sederhana ketika sampean sudah mengerti Pambuka Roso, sampean adalah pribadi yang mandiri. Sampean mau seneng, mau susah, sampean sudah tidak dipengaruhi dari pemicu dari luar diri sampean. Dan sampean selalu bisa, istilahnya itu selalu dalam kondisi bahagia di berbagai dimensi kehidupan kita. Jadi tanpa ada pengaruh dari luar itu kita udah bisa menangkap sendiri lah intinya. Jadi bukan menangkap sih, kalau bahasanya itu, walaupun ada situasi dari luar apapun itu tidak mempengaruhi kita kan gitu. Jadi kita bisa nih, kalau bahasa itunya bisa mengontrol gitu kan. Kalau bahasa bahasa Indonesianya yang lebih jelas ya. Sampean bisa mengontrol tubuh dan pikiran sampean, bahkan emosi sampean sesuai dengan yang sampean inginkan. Ke arah mana sampean mengarahkan tubuh, pikiran, emosi sampean untuk menjalani kehidupan hidupnya. Karena maka tahap selanjutnya dari Pambuka Roso adalah sampean sudah bisa menentukan sebuah keputusan dalam hidup ini, apa yang ingin sampean kerjakan dan apa yang tidak ingin sampean kerjakan. Sepenuhnya kalau istilah dalam ajaran sebuah agama, sampean sudah sebagai pribadi manusia menjalankan hidup, bukan lagi menjalankan nafsu istilahnya. Jadi bukan karena pikiran ya Mas. Bukan. Justru pikiran, tubuh sampean, emosi sampean adalah alat sampean untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang sudah diskenario oleh Tuhan yang Maha Esa istilahnya. Dan begitu. Dari situ Mas, dari kalau kita sudah
sudah mengenal bambu karosa kan, bambu karoso itu kan kita otomatis kan bisa memilih apa yang harus kita perbuat, harus kita perbuat kan. Terus dalam kita bertindak ke arah sana itu kan tindakan kita kan harus sesuai dengan rasa kita kan Mas ya. Jadi kalau saya bilang kalau enak ya enak, kalau gak enak ya gak enak kan. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Harus kayak gitu. Dan pentingnya kita mengenal yang namanya bambu karoso atau rasa sejati kita adalah bahwa ketika sama merasakan pahit, ya benar-benar pahit, nggak disulap manis. Kalau sama merasakan sebuah manis, ya benar-benar manis, tapi nggak terasa pahit. Jadi itu adalah awal dari ketika bambu karoso adalah persamaannya adalah awal dari ketika sama sudah bisa jujur dengan diri sama sendiri. Ketika sama sudah bisa jujur dengan diri sama sendiri, secara tidak langsung sama bisa jujur kepada di luar diri sampai. Karena kebohongan, penipuan, segala bentuk ketidakbaikan sebenarnya karena kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, bukan dipengaruhi dari orang lain. Bahkan seandainya kita hidup dalam lingkungan yang kurang baik secara hukum sosial, tapi ketika sampai sudah mengerti bambu karoso, semakin besar kejernihan sampean, semakin besar kebeningan hati sampean, insya Allah akan menyebar dan akan membuat lingkungan sampean berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau kayak gini Pak, jadi intinya kalau mohon maaf ya, kan kadang-kadang ada kita dalam hal apapun lah, kita kadang semacam kita usaha karena ada yang menipu kita, itu intinya aslinya itu dari dalam diri kita sendiri ya, yang di luar itu cuman pantulan aja. Mungkin refleksi dari diri kita sendiri sebenarnya itu. Kenapa? Karena kalau sama sudah jujur pada diri sama sendiri, nggak ada istilah sama ditipu orang atau menipu orang, itu sebuah kemustahilan. Istilahnya kan antara saya dan sampean itu adalah satu kesatuan. Kalau bahasa lebih gampangnya, seluruh penduduk bumi ini hidupnya adalah dari sinar matahari. Sampean sadar nggak sadar, apapun agama sampean, apapun suku sampean, apapun bangsa sampean, kita bisa hidup karena sinar matahari. Bahasa paling gampang itu. Iya. Kenapa? Karena sekali matahari mogok 1 menit saja nggak bersinar, Hancur dunia ini. sudah membeku. Saya pastikan membeku. Iya. Matahari bersinar terus setiap hari aja, kutub selatan, kutub utara membeku. Apalagi berhenti 1 menit, apalagi selamanya. Ini adalah kesadaran pentingnya kita mengerti bambu karoso. Poin sederhananya ini. Tapi kalau kita tidak mengenal bambu karoso, seakan-akan orang lain itu tidak bisa hidup kalau tidak saya. Kalau tidak perjuangan saya, kalau tidak saya nafkahi, kalau tidak saya gaji. Jadi intinya kalau saya bisa mengambil cuplikan dari situ, aku itu ya Mas ya. Jadi kalau nggak ada aku, nggak ada aku, akhirnya ke situ kan. Padahal kalau kita sudah mengenal bambu karoso, terus otomatis itu bisa saling mengasihi, saling menyayangi, itu di situ Mas. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu terlalu sombong. Padahal kita itu di muka bumi ini, kehidupan kita berjalan itu kan barokahnya sinar matahari. Tapi kalau kita mau jujur seberapa persen dalam kehidupan kita sadar bahwa poin penting matahari. Saya belum ngomongin siapa yang menciptakan matahari. Ya. Kita sama-sama bisa melihat matahari. Benua Eropa, benua Asia, Tetap satu mataharinya ya. bisa melihat matahari. Saya belum ngomongin siapa yang melihat matahari. Tapi kalau kita mau sadar, setidak-tidaknya kalau kita mengerti bambu karoso, seandainya kita ateis sekalipun, paling nggak kita bersyukur dengan matahari. Karena dengan matahari tetap bersinar, kita bisa hidup menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya
tidak ada sebenarnya, apalagi kalau kita sudah beragama. Orang seateis apapun yang tidak percaya ajaran atau agama atau pasti dalam hidupnya pasti berterima kasih. Dan secara tidak langsung ucapan terima kasih itu adalah pambuka rasa. Tidak bisa istilahnya ditutupi atau dihindarkan. Setiap manusia sekalipun dia ateis pasti pernah mengucapkan terima kasih kepada minimal sesama manusia. Karena tidak bisa, sudah ada bukti bahwa secara kemanusiaan kita tidak pernah bisa lepas dari alam semesta ini. Terus secara kita manusia itu Mas ya, kalau sudah mengenal, sudah bisa merasakan, sudah apa ikuan pambuka rasa kan Mas ya. Kan ada tahap untuk melanjutkan pambuka rasa ini kan ada apa namanya tahapan lagi. Nah, untuk mengaplikasikan pambuka rasa otomatis kan Mas. Nah itu gimana Mas? Otomatis ketika sampean sudah bisa mengalami pambuka rasa atau mengerti pambuka rasa, sampean mengerti siapa diri sampean sendiri. Setelah sampean mengerti siapa diri sampean sendiri, saya pastikan 100% sampean tahu tugas apa yang dihadiahkan Tuhan yang Maha Esa untuk sampean jalani di dunia ini. Jadi sampean sudah tahu sandiwara Tuhan, skenario Tuhan apa yang harus kita lakukan ini, biarpun belum tentu kita mempunyai tugas yang luas lah tugas yang luas atau tahu tugas selain diri kita, tapi minimal untuk diri secara kita pribadi saya pastikan ketika sudah mendalami atau mengenal pambuka rasanya pasti tahu tugas pribadinya sebagai manusia. Saya tidak ngomongin profesi ya, profesi terutama, tapi tugas sebagai pribadi manusia. Setiap manusia punya hak untuk mengetahui tugas pribadinya. Intinya kalau untuk tugas pribadi itu setiap manusia itu kan sama Mas. Kalau tugas pribadinya beda-beda. Yang sama adalah ketika dalam sebuah ajaran, misalnya dalam ajaran tugas manusia sebagai pribadi manusia adalah menyembah Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istilahnya Jamaah. Semua manusia, tapi dalam diri manusia itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Di luar itu Mas. Di luar yang jamaah tadi semua manusia. Misalnya sebuah contoh para alim ulama. Oh iya. Kan gitu. Tugasnya untuk memberi pencerahan kepada umat. Kalau dalam agama Hindu, Brahmana, Bedanda memberi pencerahan kepada umat. Istilahnya sama sebenarnya. Itu masuk tugas pribadi Mas ya. Tugas pribadi, itu tugas pribadi. Kalau dalam agama Islam, tugas utama sebenarnya kita adalah sholat. Itu adalah tugas bersama. Tugas bersama. Tugas bersama adalah sebuah kewajiban. Tapi tugas pribadi hanya pribadi tertentu, manusia tertentu itulah yang tahu tugasnya masing-masing. Dan tidak perlu mendapatkan legalitas dari siapapun. Tapi kalau tugas kemanusiaan istilah, kalau sholat kita bisa berjamaah, kalau tugas pribadi ya harus kita lakukan sendiri-sendiri. Bisa dibilang contoh kayak gini lah sedikit ya. Ini betul salahnya saya bisa diluruskan. Seandainya saya mempunyai tugas bahasa gampang. Saya punya uang 100.000 harus diantar ke si A. Itu tugas pribadi termasuk. Tanpa sepengetahuan orang, tapi tanpa ada legalitas bagi siapapun. Bisa jadi. Istilah itu kalau dalam bahasa agama Islam adalah namanya sirullah. Hubungan sama dengan Tuhan sampai dengan Allah. Jadi itulah yang namanya tugas pribadi. Tugas pribadi. Kalau masalah tugas umum adalah sebagai manusia menyembah Tuhan, kita bisa sholat berjamaah dalam agama Islam. Banyaklah. Kalau kita bilang kan banyak lah tugas-tugas. Kalau khususnya untuk semua manusia yang sama lah intinya kan. Jadi ini agak apa namanya agak dalam sedikit lah. Saya soalnya kan agak mendalam sedikit. Kayak semacam kalau ada satu orang alim kan kayak gitu. Terus ada katanya kan ada sir-sir itu menurut jenengan pripun Mas? Semacam kayak pernah saya
mendengar lah ya. Nggih. Kayak saya Fana Khalil Bangkalan Iya. ke muridnya kan, tahun ini kamu berangkat haji, nah, kayak gitu loh Mas. Itu bagaimana Mas itu Mas? Nggih. Yang seperti itu. Itu kan kemungkinan besar kan ada sambungannya juga dari Pambuka Roso itu tadi kan. Itu sebenarnya itu Kak, itu sebenarnya ada ilmiahnya, ada ilmunya ke arah situ. Cuman untuk lebih gampangnya sebuah cerita sampean tadi ketika Allah yarham Syekh Konabulil Bangkalan ke seseorang yang ya saya pernah dengar cerita itu, dan seseorang waktu itu orang itu jangankan untuk berhaji ya, itulah. untuk makan di rumah sehari-hari susah, malah tahun depan kamu haji ya. Nah, itu kan gitu, tahun depan kan haji. Nah, di situ ya itulah salah satu bentuk dari syirik. Istilahnya dalam posisi seperti itu, saya mohon maaf apa yang saya omongkan belum sebuah kebenaran, tapi dari sudut pandang yang saya pahami, istilahnya ketika dalam posisi seperti itu Syekh Khalil Bangkalan ada sebagai tower, istilahnya kalau dalam dunia telekomunikasi. Beliau adalah penangkap sinyal dan menghantarkan sinyal ke satelit, bahkan ke pengguna ponsel kita. Jadi kalau dalam bahasa agama, waktu itu Syekh Khalil adalah penyambung antara si hamba tadi dengan Tuhannya. Tuhannya menginginkan hambanya tadi lewat Syekh Khalil berangkat haji. Tapi kalau Tuhan yang memerintah, hati saya yang mengundang, biarpun tidak ada uang saku atau tidak ada istilahnya untuk berangkat, biaya untuk berangkat, bisa faktanya tetap bisa berangkat. Ya, karena kalau bahasa sini Tuhannya yang memerintah. Masalah kan tidak setiap dalam kondisi tertentu kan saya kode seperti itu. Iya. Tidak setiap saat seperti itu. Terus yang maaf sebenarnya yang saya potong dulu ya. Jadi ini kan bisa dilanjutkan nanti. Itu bisa juga dibilang tugas pribadi Mas kayak gitu itu ya. Nggih, leres. Salah satu contoh seperti itu tugas pribadi. Yang tidak bisa ditiru orang lain. Kalau sampai niru ke saya enggak mempan. Terus apakah setiap orang itu ada hal-hal yang kayak gitu juga Mas? Maksudnya punya tugas-tugas pribadi yang seperti itulah atau gimana? Nggih pasti. Dalam video yang sudah diupload, saya pernah menjelaskan bahwa dimensi langit manusia kan ada 7. Istilahnya, saat pertama adalah dada, hati, di dalam hati ada ruh, di dalam ruh ada hidup, di dalam hidup ada sir. Ini loh Mas. Nah setiap manusia itu punya ini, tinggal mau melangkah ke ini enggak. Kenapa? Karena di dalam sir ada ilmu. Di dalam ilmu ini langsung dari Tuhan. Di dalam ilmu ada fahmi, dan fahmi ini apa? Sama menjalani tugas pribadi sampean atau tugas sir sampean. Nah, setiap manusia itu punya itu semua. Cuman tinggal kita melatihnya. Mau melatih dan melangkah enggak ke arah situ. Dan biasa ke arah ini saya menyarankan sampean mempunyai guru. Istilahnya punya sanad. Karena ke arah sini kalau sampean dibimbing oleh guide yang tepat, sampean tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses-prosesnya Nggih, lebih cepat lagi. lebih cepat. Kalau bahasa gampangannya miber. lebih cepat sampai lah kalau bahasa. Jadi untuk apa namanya bahasa Pambuka Roso itu kan intinya balik lagi ke diri kita sendiri, jadi mengenal hidup kita sendiri Mas. Jadi kalau kita cermati dari awal sampai penjelasan ini, terus punya tugas-tugas sendiri seperti ke arah kemanusiaan kita dan mensyukuri hidup kita, sama yang sudah dijelaskan dari video-video awal ini. Ini kan cuman supaya kita tambah memahami, tambah apa namanya, iling-iling lah kalau bahasa. Karena bagaimana mungkin zaman mengaku bisa kenal Tuhan,
Padahal sama tidak tahu di mana rumah Tuhan, tentunya Tuhan kan tidak ada satu agama pun yang mempresentasikan Tuhan itu dengan deskripsi tertentu kan nggak ada. Yang menjelaskan secara di sini loh, nggak ada. Tapi hidup raga saya ini bisa itu kan ada hidupnya, ada uripnya dalam bahasa Jawa. Nah, hidup saya ini adalah percikan dari bukan Tuhan loh mas, tapi percikan dari Tuhan. Kalau dalam ajaran agama Islam namanya Nurullah, percikan Nurullah. Percikan Nurullah. Nah terus ini agak seru juga dari bahasa itu kan kadang ada orang yang mengaku ke arah sana mas ya, kemungkinan besar udah tahu dibahas juga lah, udah tahu di bincang-bincang masalah ini juga, masalah ketuhanan yang kayak gitu itu tadi, jadi mengaku dirinya Tuhan itu. Terus menurut jenengan itu yang bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh seperti apa mas? Saya pastikan 100% orang yang mengaku tak tersesat. Buat contoh dalam agama Islam, orang yang mengaku kan ya tersesat. Kan banyak sekali yang mengaku Tuhan tersesat, kan di Indonesia kan banyak yang mengaku akhirnya di penjara kan. Mustahil mas, sebuah kemustahilan makhluk menjadi Tuhan. Kita harus menyajikan dengan logika yang sehat. Cuman gini mas, ini dari kisah sendiri lah kan. Oke lah, yang kayak gitu ya kemungkinan sangat jelas kan itu kan bisa dilihat masyarakat. Tapi yang paling bahaya itu yang di diri kita sendiri loh mas. Itu loh yang paling bahaya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ada di situ lah. Inilah yang paling yang ingin saya sharingan dengan ini. Memang dalam kondisi tertentu setiap manusia itu istilahnya itu mengalami kefanaan istilahnya. Kalau dalam bahasa Islam namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seakan-akan sudah menyatu dengan Tuhan. Tapi nggak lama kok. Situasional seperti itu nggak lama. Tapi memang ada ya sih. Iya, cuman nggak lama. Kalau lama ya berarti bohong. Ya yang sama aja yang kayak di luar itu tadi. Makanya setiap manusia itu pasti mengalami ketidakterpisahan dengan yang namanya Tuhan, atau istilahnya sama sadar nggak sadar sama itu tidak terpisah dengan alam semesta. Sama tidak bisa pisah dengan bumi. Setiap hari sama menginjakkan kaki di bumi. Kan yang membedakan adalah tingkat kesadarannya. Poin pentingnya, setiap manusia yang kenal dengan dirinya sendiri pasti akan mengultimatum dirinya adalah hamba Tuhan. Saya pastikan 100% itu hamba Tuhan. Tapi kalau ya mengatakan saya adalah Tuhan, pasti sudah gila. Kemungkinan gilanya karena punya hutang tidak bisa melunasi, ingin punya jabatan nggak tercapai kan gitu kan. Itu hal-hal yang lumrah. Pasti kebanyakan pasti ada masalah sosial yang nggak beres. Insya Allah pasti di sini. Jadi ya tambah seru aja ya cangkruan kita. Ngobrol-ngobrol tentang kemanusiaan itu aja nih gak ada habisnya mas. Jadi ada aja yang kita bicarakan kan itu soalnya kan kalau masalah kemanusiaan kan datang dari diri kita sendiri. Jadi nggak ngambil dari sudut pandang ABC, enggak itu kan mengolah diri kita sendiri ya. Jadi, tapi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu mas. Kita lain waktu kita sambung lagi. Tambah seru aja. Oke, untuk bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 10 ekor.